Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal bin Rabah, sosok lelaki berkulit hitam yang 1500 tahun lalu pada tahun pertama Hijriyah dipercayakan oleh Rasulullah SAW sebagai pengumandang azan. Tugas yang membuat Bilal selalu dekat dengan Nabi SAW. Bilal sangat mencintai Rasulullah, terbukti dengan tidak berpaling keimanannya dari Islam, walaupun nyawa sebagai taruhan. Bilal pernah disiksa, dijemur di atas pasir panas dan di bawah terik matahari. Kemudian perutnya diletakkan batu sehingga sulit bagi Bilal untuk bernafas. Namun siksa yang mendera dirinya tidak mampu melunturkan rasa cinta kepada agamanya dan rasa cinta kepada sosok pemimpin agung, pemimpin umat Muhammad SAW, orang yang diyakini sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Selama hayat Rasulullah SAW 5 kali sehari semalam Bilal mengumandangkan azan di Masjid Nabawi di Madinah. Dikisahkan ketika sampai waktu subuh, terkadang Nabi SAW membangunkan Bilal untuk azan, tapi di lain waktu Bilal membangunkan Nabi SAW untuk menunaikan sholat subuh. Demikian berlangsung dalam hitungan waktu ke waktu dan tahun demi tahun. Rasulullah sangat menyukai Bilal karena senantiasa menjaga amanah dan melaksanakan tugas dengan baik dan dengan hati. Suatu hari Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal sembari memujinya secara langsung, "Wahai Bilal, amalan apakah yang engkau kerjakan sehingga aku mendengar suara terompahmu di surga?" Bilal dengan malu menjawab, "Aku hanya menjaga wuduku dan sholat 2 rakaat di tiap seusai wudu ya Rasulullah." Rasulullah pun menyebutkan bahwa Bilal termasuk di antara 10 orang sahabat yang mendapat kabar terpasti tempat di surga ketika masih di dunia. Pengabdian yang tulus kepada baginda Rasulullah SAW selama bertahun-tahun tibalah saat akhir, yaitu dengan wafatnya Rasulullah SAW. Bilal begitu terpukul dan tidak percaya kalau pujaan hatinya Rasulullah SAW tempat dia mengabdi telah tiada. Hatinya begitu sedih. Bilal tidak lagi mempunyai semangat hidup karena tujuan hidupnya telah tiada, yaitu baginda Rasulullah SAW. Sepeninggal Rasulullah, Bilal tidak pernah lagi mau menjadi muazin. Tidak sanggup bagi Bilal untuk mengingat kenangan-kenangan indah bersama Rasulullah yang membuat hatinya menjadi semakin sedih. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendesak Bilal untuk muazin, dengan kesedihan yang mendalam Bilal berkata, "Wahai Abu Bakar, biarkan aku hanya menjadi muazin bagi Rasulullah SAW saja. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muazin untuk siapa-siapa lagi." Sepeninggal wafatnya Rasulullah SAW, Bilal memutuskan untuk meninggalkan Madinah, kemudian tinggal di negeri Syam. Sekian lamanya Bilal tak berkunjung ke Madinah
hingga pada suatu malam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir dalam mimpi Bilal. Dengan suara lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Bilal, "Ya Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa engkau sampai seperti ini?" Bilal pun segera terbangun dari tidurnya. Tanpa berpikir panjang, Bilal mulai mempersiapkan perjalanan untuk kembali ke Madinah. Bilal berniat untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sekian tahun lamanya ia meninggalkan Madinah. Setibanya di Madinah, Bilal segera menuju makam Rasulullah. Tangis kerinduannya membuncah. Di depan makam Rasul yang mulia itu, Bilal bersedu-sedan melepas rasa rindunya pada Rasulullah. Cintanya kepada Rasulullah begitu besar, cinta yang tulus karena Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhum hadir juga di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyaksikan Bilal menangis, Abu Bakar dan Umar juga ikut menangis. Dengan linangan air mata, Bilal berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Bakar, apakah Rasulullah akan meninggalkan aku?" Dengan senyum Abu Bakar menjawab, "Rasulullah tidak akan meninggalkanmu ya Bilal." "Benarkah begitu wahai Abu Bakar?" Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, "Air mata yang menangis karena rindu kepada Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak lama datanglah dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekati Bilal. Keduanya adalah cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Hasan dan Husain. Dengan mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari mereka berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan meski sekali saja. Bilal memenuhi permintaan itu untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat waktu salat tiba, Bilal naik ke tempat dahulu biasa beliau azan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Mulailah Bilal mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan oleh Bilal, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala aktivitas terhenti. Semua terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang. Suara yang mengingatkan pada sosok agung. Suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata Asyhadu an la ilaha illallah, seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sambil berteriak. Sebab dulu setiap ada suara seperti itu pasti ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Mereka berlarian ke masjid karena kerinduan yang membara, ingin berjumpa dengan Rasulullah yang telah sekian lama hilang dari pandangan mereka. Begitu suara azan Bilal terdengar,
Banyak yang tak sadar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Saat Bilal mengumandangkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis. Teringat masa-masa indah bersama Rasulullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang paling keras tangisannya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu Madinah mengenang masa saat masih ada Rasulullah di antara mereka. Dan hari itu adalah azan pertama dan azan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Azan yang tidak bisa diselesaikan karena isakan tangis rindu kepada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, semoga selalu tertanam di hati kita kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah mampukan kita mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah di seluruh sendi kehidupan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang kelak di yaumil mahsyar mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mujibas sailin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.